Halo, jumpa lagi dengan channel ini. Ulasan kali ini merupakan update dari ulasan sebelumnya tentang investasi 68EA atau juga yang dikenal dengan nama GS Investment Group. Pada ulasan sebelumnya saya juga memaparkan bahwa investasi ini menggunakan legalitas dua perusahaan sekaligus yang terdaftar, yaitu 68 Exchange Limited dan GS Investment Group Incorporation. Dan kedua perusahaan ini sama-sama didaftarkan di Colorado. Anehnya, kegiatan investasi ini diklaim telah berjalan selama 3 tahun. Padahal, 68 Exchange Limited baru didaftarkan pada 21 Juli 2024, sementara GS Investment Group Incorporation baru didaftarkan pada 18 Agustus 2024. Hasil penelusuran selanjutnya, saya menemukan postingan dari sebuah akun TikTok yang memperlihatkan dua dokumen yang dijadikan bukti legalitas dari kegiatan investasi 68EA, yakni berupa sertifikat pendirian perusahaan swasta terbatas yang diterbitkan pemerintahan Inggris Raya, dengan nama perusahaan 68 Exchange Limited, dengan nomor perusahaan 162095562. Dan dokumen yang kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh Vincent. Untuk dokumen Vincent, tidak akan saya ulas lagi karena sudah saya ulas di video pertama, yang kesimpulannya, dokumen tersebut tidak bisa dijadikan sebagai klaim bagi kegiatan investasi. Untuk lengkapnya, silakan tonton video sebelumnya. Sekarang mari kita telusuri dokumen yang diterbitkan oleh pemerintahan Inggris Raya. Setelah dicek di situs gov.uk, perusahaan tersebut memang terdaftar dengan nama dan nomor perusahaan yang sama. Berikut adalah informasinya. Sekarang perhatikan alamatnya. Di situ disebutkan bahwa alamat yang digunakan adalah Companies House Default Address. Alamat ini digunakan oleh Companies House jika mereka menemukan bahwa alamat kantor yang terdaftar dari perusahaan saat ini tidak memiliki izin yang sah. Ini berarti perusahaan menggunakan alamat tanpa persetujuan yang tepat. Companies House merupakan badan eksekutif Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris yang bertugas menjaga daftar perusahaan Inggris dan daftar entitas dari luar negeri. Lalu perhatikan status perusahaannya, di situ disebutkan keterangannya aktif proposal to strike off. Apa artinya? Ini merupakan pemberitahuan dari Companies House yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan mungkin akan dihapus dari daftar. Jika dihubungkan dengan keterangan soal alamat yang diberikan oleh Companies House, maka kemungkinan usulan penghapusan perusahaan tersebut karena penipuan terkait alamat yang digunakan perusahaan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumen pemberitahuan yang diterbitkan Companies House pada 1 April 2025 yang menyebutkan bahwa perusahaan akan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemberitahuan tersebut, jika perusahaan tidak mengubah alamat kantor menggunakan alamat yang baru. Itu artinya, jika pendaftar perusahaan ini tidak melakukannya, maka 68 Exchange Limited akan resmi dihapus dari daftar paling lambat 1 Juli 2025. Karena dua perusahaan lainnya terdaftar di Colorado, yakni 68 Exchange Limited dan GS Investment Group Incorporation, dan jenis kegiatan investasinya bergerak di bidang sekuritas, maka seharusnya perusahaan ini terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Setelah dicek di situs resminya yakni sec.gov, saya tidak menemukan hasil penelusuran terhadap 68 Exchange Limited dan GS Investment Group Incorporation. Demikian halnya dengan Anthony Smith yang terkait dengan kedua perusahaan tersebut. Silakan validasi sendiri temuan ini. Itu artinya, investasi ini beroperasi secara ilegal, bahkan di negara yang diklaim sebagai negara asalnya sendiri. Selanjutnya, aplikasi 68EA juga telah tersedia di Google Play Store. Ini tidak menjadi jaminan bahwa ini bukan penipuan. Sudah banyak kasus penipuan investasi skema Ponzi yang menggunakan modus ini. Untuk kasus yang terakhir adalah Wipon. Sebelum skema investasinya sepenuhnya berakhir dan merugikan puluhan ribu investornya, aplikasinya juga tersedia di Play Store, sampai akhirnya dihapus karena terindikasi sebagai aplikasi berbahaya. Untuk mengetahui apakah sebuah aplikasi bukanlah aplikasi abal-abal, bisa dicek pada bagian dukungan aplikasinya. Aplikasi yang terpercaya akan berisi berbagai informasi yang bisa divalidasi kebenarannya. Agar sebanding, saya akan contohkan dengan aplikasi Pintu, sebuah aplikasi dari perusahaan perdagangan aset fisik kripto yang telah berizin dari Bapepti dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada bagian dukungan aplikasinya, jika diklik pada bagian situs, akan diarahkan pada situs web resmi perusahaannya. Pada bagian email, menggunakan alamat domain perusahaan Indonesia. Pada bagian developernya, tercatat atas nama perusahaan PT Pintu Kemana Saja sebagai perusahaan resmi dari aplikasi Pintu. Infonya lengkap dengan alamatnya. Sekarang bandingkan dengan informasi dukungan aplikasi 68EA. Tidak terdapat informasi situs web resminya, tidak ada informasi alamat perusahaannya. Email perusahaan dan pengembang aplikasinya tercatat menggunakan nama pribadi dan menggunakan domain gratisan, yakni gmail.com. Perusahaan investasi trading kripto gunakan email gratisan?
Sungguh memalukan. Sekarang perhatikan baik-baik gambar slideshow-nya. Berikut adalah daftar aplikasi yang menggunakan alamat email yang sama dengan email pada aplikasi 68EA. Perhatikan, gambar slideshow-nya sama persis dengan yang digunakan aplikasi 68EA, hanya menggantikan logo aplikasinya. Apa kalian yakin mau berinvestasi di aplikasi abal-abal seperti ini? Hal seperti ini juga saya temukan pada aplikasi investasi bodong lainnya. Dan sebagai informasi tambahan, menurut informasi yang saya dapatkan dari salah seorang membernya, 68EA akan mengadakan event selama 3 hari pada tanggal 18 sampai 20 Mei di Malaysia. Kegiatan ini bisa dihadiri oleh para member level 2 ke atas. Jangan sampai ini hanya modus agar para membernya mengupgrade level dengan cara melakukan tambahan deposit dan atau merekrut investor baru. Jadi saran saya, waspadalah. Seperti berbagai kasus penipuan skema Ponzi sebelumnya, penyesalan para investornya baru akan ada setelah skema penipuan ini runtuh dan berakhir. Jadi saran saya, sebelum kalian menyesal, bagi kalian yang baru akan berinvestasi di 68EA, saran saya jangan. Dan bagi yang sudah terlanjur berinvestasi, jika kalian tidak termasuk pecandu dan pemuja Ponzi, serta penikmat uang hasil jeripaya orang lain, saran saya, hentikan deposit dan segera tarik uang kalian jika memungkinkan. Namun jika tidak, segera laporkan ke otoritas yang berwenang. Namun tentunya, pilihan ada di tangan kalian. Sekian dulu ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan agar menjadi edukasi dan peringatan publik. Karena bisa saja, korban selanjutnya adalah orang-orang yang kita sayangi. Tetap teliti, perkuat diri dengan informasi dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Sampai jumpa.